Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen kabar santai kali ini, kita akan berkunjung ke rumah Bapak Kamilin, tepatnya di Dusun Wiramastra, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Dulu, beliau mengenyam pendidikan di Pesantren Giri Kusumo pada tahun 1990 sampai tahun 1997. Dan sekarang, dia menjadi salah satu pengajar di Madrasah Aliyah Ma'arif Bawang. Selain itu, beliau juga aktif mengisi kegiatan-kegiatan pengajian yang ada di Dusun Wiramastra. Saya tamat MI pada saat itu. Saya disuruh nurusin sekolah SMP, MTS, tidak mau. Nah, saya inginnya memang mondok. Nah, pada saat itu ada orang yang sudah nyantri di daerah Solo Tigo, Desa Suruh, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, ngene Mbake Taufikur Rahman. Nah, saya ikut mondok ke sana juga. Tapi karena tempatnya mungkin kurang terlalu jauh atau kondisi yang kurang nyaman, sehingga saya pindah ke pondok pesantren Mandrianom, Mandrianom. Tapi alhamdulillah nggak lama, kira-kira 3 bulan saya pulang ke rumah. Nah, setelah saya pulang di rumah, bapak saya bilang, "Mage garep mondok maring ngendi, apa maring Kebumen, maring ngendi bae." Terus akhirnya saya diam, apa Ngiri baen. Nah, saya langsung tertarik dengan Ngiri. Padahal belum tahu tempat Ngiri kayak ngapa, tapi langsung ketika mendengar nama Ngiri, langsung saya datang ke sana. Kira-kira saya nyantri di Ngiri itu kurang lebih 8 tahun. Mulai tahun berapa nih? Mulai tahun 90. 90 sampai 97. Ternyata ya sama, bahwa santri itu banyak yang namanya ujian dan cobaan. Pada saat itu saya biasa kena penyakit gatel gudik lah. Ternyata sampai sekarang masih populer tentang penyakit gudik itu tadi. Kalau santri belum gudik kan ternyata belum dikatakan santri. Walah, setiap mandi ya walah berdarah tangannya semuanya. Tapi alhamdulillah tidak melunturkan saya sebagai santri di sana. Metode-metodenya diajarkan di pesantren itu metode mana gandul, yaitu yang utamakan, tapi harus bisa mana gandul yang bahasa Indonesia. Saya sangat senang sekali dan saya sangat bangga sekali belajar di Madrasah Giri Kusuma, pesantren Giri Kusuma. Ada pembukaan sekolah baru di Wiramastra, ternyata ada materi kitab kuning. Ya, biasanya karena kitab kuning ya dikuasai oleh santri biasanya. Nah, ternyata saya dipanggil ke sekolah itu supaya membantu pelajaran kitab kuning di pesantren. Saya menerapkan kegiatan ngarteni karo bahasa Indonesia. Makna gandul tapi bahasa Indonesia. Itu hanya beda mengganti kata saja. Jadi siswa juga merasa langsung paham apabila ada dengan bahasa Indonesia. Nah, terus sorenya ya biasa sore ngaji ning masjid nggih biasa niku. Ngaosai Quran kali kitab Safinah. Niku kegiatan pondok. Pondok tapi pondok kalong. Minda takbiratul ikrami, Suwiciku nalikane takbiratul ihram. suwiciku nalikane takbiratul ihram. Oke, kadang gantian sama enten tajwid, niku sing liyane. Niku nggih enten. Ternyata dari setelah saya di pesantren, pelajaran yang ada di pesantren ternyata sangat berguna sekali. Alhamdulillah dengan pengalaman yang ada di pesantren, karena sudah agak modern sedikit di Giri Kusuma, ternyata diterima di madrasah. Nah, yang saya dulu tidak punya ijazah, saya milih ilmu, ternyata ilmune oleh
jabatan umumnya malah oleh. Zaman ini Nabi Sulaiman itu kan dipilih kon milih jabatan apa ngilmu kan. Nabi Sulaiman milih ngilmu, tapi setelah ilmu dapat malah jabatannya dapat. Nah, sahabat Ali pun juga itu ilmu karo bondo utama endine, jabatan utama ngilmune. Lah di samping niku kula nggih bantu teng desa niku nggih teng LP3M, Lembaga Perencanaan Pembangunan Desa Masyarakat niku kula nggih masuk teng anggota niku. Alhamdulillah berkat ilmu pengalaman kula nggih sedikit berusaha membantu masyarakat di mana masyarakat butuh bantuan. Ternyata pelajaran pesantren ternyata berguna di masyarakat dari segi kalangan apapun juga. Jadi perangkat desa bisa, jadi guru bisa, jadi pengulu bisa, ya, jadi petani juga bisa, dakwah bisa. Jadi memang ya betul itu karena berkahnya Mbah Adi, santri ngiri, ilmu ngiri bisa masuk di mana saja. Niki kula riyen pernah panen niku 4 kintal. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Jadi itu memang setiap sesuatu yang berkualitas itu pasti prosesnya panjang. Nah, alhamdulillah dengan petani merica ternyata bisa untuk menopang mencukupi kebutuhan saya sehari-hari, dan alhamdulillah sampai bisa ngeragati anak mondok ya mondok nanggiri, mondok nanggiri. Saya dulu masih ingat ngendikane Mbah Yen Nazif, mungkin bahasanya beda dengan yang lainnya, bahasanya beda. Jadi santriku kabeh ora kudu dadi kiai. Ora kudu dadi kiai ning desamu kono, ora kudu dadi apa bae bisa, dadi apa bae tak izini, sing penting santrine digawa. Wis dadi apa wae ora batasi dadi polisi, dadi lurah, apa enggak batasi, sing penting santrine digawa. Lah di sela-sela ngaji di pesantren itu ya jelas tidak lepas dari pengawasan Mbah Yen Nazif pada saat itu. Siapa yang tidak bisa ngadeg, yang nggak bisa keluar, dan itu juga seperti itu. Tapi semuanya adalah untuk kemajuan, untuk peningkatan santri-santrinya. Yang saya sangat terkesan sekali kepada beliau Mbah Yen Nazif itu adalah tentang organisasi satu dengan yang lainnya. Mungkin kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada S dan lain sebagainya. Kuncinya adalah bahwa pokoknya santri-santri UKB aliran apa bae, sing penting esih ahli kiblat iku ya konsone dhewe. Ya. Salatnya ya masih 5 waktu, syahadatnya sama, terus Ramadannya juga sama, hajinya juga sama, apapun alirannya iku yo koncone dhewe, ora perlu diperdebatkan. Nah, adanya perdebat itu karena mereka belum memahaminya. Mbah Yen Nazif adalah ulama yang sangat diidolakan bagi santri-santrinya, terutama saya juga sendiri.
Ya, karena beliau adalah orang yang sangat disiplin, sangat berhati-hati, sangat perhatian kepada santri-santrinya. Dari kamar ke kamar, ya pada saat itu saya masih ingat itu ya, setiap pagi pasti dibangunin niku. Mbah Yen Azif langsung niku. Semua kamar itu pasti dodok. Ya. Semuanya itu akan digedor-gedor pintunya, setiap kamar itu Mbah Yen Azif Syufri. Jadi kalau semuanya pasti akan bangun kan, karena beliau yang langsung ke kamar saja. Nah itu kalau mengingat santri langsung praktek, jadi nggak sekedar penyampaian tapi langsung praktek. Suatu saat dulu ketika saya masih relatif baru di Giri Kusuma, saya lagi duduk di masjid ya, lagi berdoa bersama. Saya doanya seperti ini tangannya, ya, lalu diangkat oleh Mbah Yen Azif, diangkat. Nah, syukur ya, diangkat seperti ini. Itu jangan langsung seperti itu. Jadi apalagi di kasar enggak. Jadi langsung diangkat ke kedua tangan saya. Oh, berarti nyung angger ndonga kon kaya kiye. Nah, setelah mau berjamaah itu beliau pasti menengok kanan, ke kiri dan ke belakang. Kapan belum rapi, ya belum takbir, ya belum dimulai. Terus kemudian di samping saya belajar sama Mbah Yen Azif, saya ikut juga mempelajari Mbah Kyai Munif. Ya. Jadi setiap ada kegiatan Kemis Kliwon, orang-orang suluk itu saya pasti ikut ngaji. Saya masih teringat sampai sekarang itu tata cara beliau mulai mengingatkan santri-santrinya yang sudah tua, ternyata menggunakan bahasa yang sangat unik sekali. Saya masih hafal sampai sekarang, yaitu wan nafsuka tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yang fatimu. Syair yang saya dapat dari Mbah Yen Munif Zuhri ketika menyampaikan kepada ikhwan torekohnya. Setelah saya ikut pengajian sama Mbah Yen Munif di Masar, ternyata sangat berguna sekali. Ya. Kadang-kadang kita itu kadang-kadang kan ya ada teman dari santri juga, mungkin ya agak sibuk ngurusi kerjaan, sibuk apa, akhirnya saya itu mengingatkan dengan seperti itu. Setelah di pesantren itu, di rumah ternyata tidak ada habisnya dalam menuntut ilmu. Yang penting manfaatkan saja apa yang sudah diketahui, nanti Allah akan memberi tahukannya apa yang belum diketahuinya. Nek kula pesan-pesan kepada santri yang masih ada, ya, persiapkanlah kalian nyantri di Giri Kusuma sampai mendapat ridhone Romo Kiai. Boten kenging narajat aku arep 10 tahun, aku arep 10 tahun. Sing penting sampai dari angsal ridhone Kiai. Termasuk ridhone Kiai, ridhone Gus-Guse pada. Jangan mempertanyakan apapun juga, jangan. Masalahnya siapa yang ingin hidupnya sukses dunia akhiratnya harus mendapat ridho dari guru. Sing penting dari kiai pasti akan sukses. Jadi kuncinya niku sing penting nembesan kudu sam'an wa ta'atan kalih keluarga dalem. Entah itu pihak dari kasepuhan, dari pihak para gus dan lain sebagainya. Itu termasuk kunci daripada kesuksesan seorang santri. Dadi mulane nggih panjenengan sing teng pesantren nggih belajar ingkang maksimal nggih. Belajar niku mboten kudu buka kitab tapi belajar ilmu hal nggih, ilmu hal termasuk nggih bagaimana anggahku seorang di pesantren maupun di luar pesantren nggih. Intinipun nggih
selamat berjuang nggih menempuh menurut ilmu tinggi sampai mendapatkan barokahnya kiai nggih termasuk keluarga dalam. Mugi-mugi berkah sayang Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian segmen kali ini. Mendapat ridho dari seorang guru dan kiai merupakan kunci bagi seorang santri untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Dan tujuan dari pendidikan pesantren adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.